Halo semuanya, aku Jerome Pauline, dan dulu aku nggak suka matematika. Aku nggak bercanda, dulu aku benci banget sama yang namanya matematika. Ya, sama kayak kebanyakan orang sih alasannya. Susah, nggak nyampe otaknya. Aku kira kita semua setuju kalau ada pelajaran yang paling dibenci sama orang-orang, mungkin di dunia ini, jawabannya pasti matematika. Nggak mungkin nggak kan? Bisa dibilang sedikit banget lah orang yang beneran suka sama subjek ini dari awal. Aku sendiri paham sih kenapa masyarakat kita sebegitu nggak sukanya sama matematika. Ya karena kita suka dibikin bingung nih sama kombinasi huruf, angka, dan rumus-rumusnya. Banyak yang bilang, oh aku dulu suka matematika sebelum ada hurufnya. Tapi setelah ada huruf, setelah ada rumus-rumus yang ada hurufnya, makin lama makin bingung. Aku relate banget. Nah tapi sebenarnya kita ngapain sih belajar matematika? Dan banyak banget yang sering bertanya, emangnya kepake di dunia nyata? Dan memang dari pengalaman aku sendiri, aku juga sering bertanya-tanya dulu, apa sih fungsinya matematika itu? Dulu, aku cuma diajarin rumus-rumus, rumus A, rumus B, rumus C, tanpa aku paham kenapa rumusnya harus kayak gitu dan sebenarnya fungsinya apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seiring berjalannya waktu, aku belajar dan lebih paham mengenai matematika, dan aku menjadi suka matematika. Dan melalui konten ini, aku pingin banget sharing ke kalian semua, kalau inti belajar matematika itu sebenarnya bukan tahu banyak hal kayak tahu rumus trigonometri, aljabar, geometri, atau yang canggih kayak kalkulus. Terus apa dong poinnya? Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, aku mau disclaimer dulu. Seperti yang tadi di awal aku bilang, aku itu bukan termasuk rombongan atau orang-orang yang suka matematika dari awal. Dulu pas aku SD, ketika ada soal cerita ya, itu aku kayak mikir, nggak bisa gitu, nggak nyampe otak aku. Aku ada fase dimana aku berpikir seperti itu dan aku jadi benci sama matematika. Jadi kalau misalnya kalian mikir aku ini master of math dan ngira aku udah jago dari lahir, ya salah juga. Nah, terus kenapa aku bisa suka? Itu semua karena aku beruntung punya sosok mama yang selalu mengencourage aku dan mendorong aku untuk lebih melihat matematika itu sebagai challenge atau sebagai puzzle, bukan sebagai suatu hal yang nakutin. Nah, terkadang kalau kita main game atau labirin itu, kita seringkali menemukan jalan buntu. Tapi setelah kita menemukan jalan buntu, pasti kita akan mencari jalan lain. Benar? Sama seperti dulu aku main game Pokemon di Game Boy, kita kayak nggak ada clue kan harus ngapain. Dulu juga belum ada internet, belum bisa search triknya gimana. Akhirnya mau nggak mau ya cari-cari sendiri sampai ketemu jalan yang bener. Ngomong sama orang ini, ngomong sama orang itu di Pokemon ya. Akhirnya setelah kita kalah atau kita buntu, pasti kita akan mencari jalan baru. Nah, jadi tugas kita, atau kalau kita lihat matematika sebagai sebuah game, maka kita harus melihat, oh pasti ada jalan yang bener, gimana caranya aku menemukan jalan yang bener itu. Jadi setelah mamaku bilang seperti itu, aku mulai melihat matematika sebagai puzzle itu, sebagai challenge. Dan akhirnya aku berusaha untuk coba banyak cara. Ketika aku menemukan cara yang benar dan menemukan solusi yang benar, itu rasanya seneng banget. Ada perasaan senang yang aku yakin juga kalian semua yang nonton pasti pernah merasakan rasa senang itu. Ketika kalian ada soal matematika atau ada challenge, terus kalian bisa berhasil menyelesaikan itu sendiri, itu benar-benar ada perasaan puasnya. Dan perasaan senang itulah yang bikin aku tuh ketagihan belajar matematika. Kenapa aku pengen ceritain ini? Karena ada semacam persepsi masyarakat kalau orang yang jago matematika itu pasti bawaan dari lahir. Memang ada orang-orang yang berbakat. Kalau dipikir-pikir, semua orang di dunia ini punya semacam insting matematika bawaan dari kecil. Contohnya, seorang anak kecil kemungkinan paham kalau dia punya 2 apel dan ngasih 1 apel ke kakak atau adiknya, maka sisa apelnya cuma jadi 1. Atau ketika ada balita minta suap makanan lebih banyak lagi karena kelas masih lapar, dari yang biasanya 10 suapan, dia minta let's say cuma 5 suapan lagi gitu. Ya itu sebenarnya kan aritmatika dalam konsepnya yang paling sederhana. Mungkin salah satu alasan kenapa orang ngerasa nggak berbakat matematika adalah karena seringkali matematika itu diajarin ke mereka dengan cara yang mengintimidasi. Kalau misalnya dari awal sudah diintimidasi, dikasih pressure, anak-anak itu akan tertekan dan akhirnya jadi nggak suka sama pelajaran tersebut. Maka dari itu, menurut aku, kita itu memang harus mengajarkan kenapa rumus itu ada pada saat awal. Dan dengan mengetahui bahwa bagaimana cara orang-orang itu bisa menemukan rumus itu akan sangat membantu orang untuk menyukai. Oke, berikutnya ngomongin matematika sebagai bahasa. Kalau kita ngomongin bahasa dan fungsinya, maka kita ngomongin bahasa sebagai alat untuk komunikasi. Dalam konteks ini, matematika itu juga bisa disebut sebagai bahasa. Kok gitu? Gini deh, bahasa Indonesia itu punya kosakatanya sendiri. Bahasa Inggris juga punya, dan semua bahasa juga punya. Terus, bahasa matematika itu apa sih kosakatanya? Ya macam-macam. Ada angka, huruf, variabel, tambah, bagi, kurang, kali. Itu semua itu bahasa.
Nah, perbedaan yang paling mencolok antara bahasa sehari-hari dan bahasa matematika itu pada keakuratannya. Bahasa matematika itu dirancang untuk metain realitas yang akurat dan presisi. Dan kita itu butuh banget keakuratan dan kepresisian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh sederhana. Kalau misalnya nggak ada matematika, nggak ada bahasa matematika, nggak ada angka, nggak ada satuan, misalnya kita pengen nentuin lebar papan ini, ya, gimana cara ngomongnya? Mungkin ada yang bilang, oh, selebar pinggul manusia. Nah, tapi lebar pinggul manusia kan beda-beda. Aku sama kalian, sama kameramen di sini juga beda-beda semua, ya kan? Jadi gimana cara kita dapetin jawaban yang benar-benar presisi? Nah, disitulah angka dan satuan itu bermain. Dan angka, satu-satuan itu adalah bahasa matematika. Misalnya, lebar papan ini 1 meter. Semua orang ngerti 1 meter segimana. Gak mungkin 1 meternya di Indonesia sama 1 meternya di Amerika atau di Cina beda. Semua itu universal. Sama kayak bahasa-bahasa lain, bahasa matematika itu juga mengalami perkembangan. Salah satunya adalah angka Romawi yang tergantikan sama angka Arab. Sampai abad ke-13, di abad pertengahan Eropa, orang-orang sana itu masih pakai angka Romawi buat berhitung. Nah, tapi untuk melakukan perhitungan yang kompleks, angka Romawi ini gak terlalu cocok. Karena simbolnya tuh kebanyakan. Banyak banget. Terus gak ada angka 0 juga. Nah, ini yang bikin ribet buat ngembangin sistem matematika, terutama pecahan dan tentu sains secara umum. Gak cuma itu, untuk berdagang juga bakal sulit banget kalau misalnya kita pakai angka Romawi. Nah, disitulah muncul angka Arab yang kita kenal sampai sekarang, yang dipelopori di India dari abad ke-6 dan mulai digunakan di berbagai belahan dunia sejak abad 12. Angka Arab ini cuma kenalin 10 angka aja yang kita tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Nah, seperti yang kita tahu, sistem yang dipakai angka Arab ini adalah sistem nilai tempat. Ada satuan, puluhan, ratusan. Nah, dengan sistem seperti ini, pertambahan dan pengurangan itu jadi jauh lebih gampang dan lebih simpel. Dengan adanya angka-angka Arab ini, jadi matematika itu bisa lebih kompleks lagi. Kayak ada aljabar, geometri, dan lain-lain. Sekarang coba kita bayangin kehidupan kita tanpa ada angka Arab. Beli takjil, beli gorengan, es buah, dan macam-macam. Jumlahin harga ketiganya, tapi harus pakai angka Romawi. Contohnya, harga takjil. M, I, X. Terus es buah, tambah M, D. Tambah gorengan misalnya. M. Sama dengan berapa? Susah banget. Sulit banget. Ya kan? Gimana cara ngitungnya coba? Kita harus ubah ini ke angka Arab dulu kan sekarang, ya kan? Kalau kita jumlahin angka Romawi ini, susah banget kan? Tapi karena ada angka Arab, kita bisa translate ini kan. Ini jadi 2009. Ini jadi 2500. Yang ini jadi 4000. Nah, kalau dijumlahin jadi 8509. Nah, contohnya kayak gini. Nah, angka Arab ini, angka ini yang kita kenal sekarang itu masih sebagian kecil dari matematika sebagai bahasa. Jadi bayangin, masih ada huruf-huruf lain, masih ada kayak notasi lain, kayak sin, cos, tan, dan sebagainya, yang bikin kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ini gitu. Jadi kita ngomong sin 90 sama orang bule juga, meskipun dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia ngerti. Oke, berikutnya aku pingin kita sama-sama berpikir dan aku pingin ngebahas tentang pertanyaan, buat apa sih matematika? Kan aku kalau mau beli gorengan atau mau beli baju, nggak bakal kepake tuh rumus-rumus trigonometri, kalkulus, nggak bakal kepake kan sin, cos, tan. Nah, banyak dari kita itu masih menganggap bahwa hal paling penting dari belajar matematika itu adalah tahu isi matematika itu sendiri. Kayak, kita harus tahu trigonometri, kita harus tahu kalkulus, kita harus tahu sin, cos, tan, kosinus, kotangan, dan sebagainya. Emang, mungkin untuk orang-orang yang pingin jadi peneliti atau orang-orang yang pingin terjun ke dunia matematika secara langsung, ini penting. Ini bakal mereka pakai untuk pekerjaan nanti. Contohnya ya gadget kita, AI, coding, semua itu pakai matematika secara langsung. Nah, buat kita-kita yang mungkin nggak mau pakai matematika secara langsung, apakah masih perlu kita belajar matematika? Nah, menurut aku, esensi dari belajar matematika itu adalah apa dampaknya ke otak kita, dan itu akan ngefek ke bagaimana cara kita berpikir. Yang pastinya, dari pengalaman aku, dengan aku belajar matematika, aku menjadi lebih kreatif, dan aku menjadi lebih kritis. Ada studi dari Oxford University yang menyelidiki soal anak-anak yang memutuskan untuk berhenti belajar matematika pas umur 16 tahun, dan yang lanjutin belajar matematika setelah 16 tahun. For your information, di UK, seseorang itu boleh berhenti belajar matematika setelah 16 tahun.
Hasilnya ternyata, mereka yang berhenti belajar matematika setelah 16 tahun diketahui punya kadar zat kimia dalam otak yang lebih rendah daripada yang melanjutin matematika setelah umur 16 tahun. Zat kimia itu namanya gamma aminobutyric acid atau GABA. Nah, GABA ini penting banget buat perkembangan otak dan kognitif loh. Nah, yang berhenti belajar MTK setelah umur 16 tahun, otaknya itu diketahui punya lebih sedikit GABA di area otak yang mendukung MTK, ingatan, belajar, logika, dan problem solving. Sementara yang masih belajar matematika setelah 16 tahun itu, GABA-nya lebih banyak. Nah, inilah hal paling utama yang kita nggak sadar, bahwa matematika itu bertujuan untuk membentuk cara berpikir. Cara berpikir yang matematika itu kontribusikan ke otak kita adalah bagaimana kita bisa berpikir logis, konsisten, kompleks, dan kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Dia itu ngasih kita semacam jalan buat menyelesaikan suatu persoalan. Dalam MTK, ada yang namanya abstraksi. Ini adalah ketika kita mengubah elemen-elemen persoalan dunia nyata ke dalam pernyataan matematis supaya bisa diselesaikan dengan sederhana. Ini sebetulnya sering kita temuin dalam persoalan-persoalan cerita. Contoh, Jerome dan Pauline beli satu batagor dan satu mie ayam dengan harga 30.000. Satu minggu yang lalu, mereka juga beli 3 batagor dan satu mie ayam dengan harga 50.000. Nah, dari sini, gimana cara kita bisa tahu harga mie dan batagornya? Inilah fungsinya kita abstraksi tadi. Kita terjemahin kalimat-kalimat ini menjadi bahasa matematika. Dan ini adalah kuncinya sebenarnya. Sekali kita ngerti konteksnya dan kita berhasil mentranslate ke bahasa matematika, sisanya tinggal ngitung. Tapi yang paling challenging atau yang paling mantep, paling seru itu adalah bagaimana kita mentranslate itu. Nah, seringkali kalau misalnya di soal cerita kayak gini, orang-orang tuh langsung kayak, ah ini males, ya kan? Atau enggak misalnya aku pakai huruf untuk melambangkan si batagor dan mie ayamnya. Misalnya mie ayam itu X, batagor itu Y. Orang-orang tuh langsung, aduh, males gitu, ini susah gitu. Tapi kalau misalnya aku ubah jadi gambar, kayak gini contohnya, nih, mungkin kalian sering lihat ya, gambar-gambar seperti ini. Entah kenapa kalau bentuk jadi kayak gambar kayak gini, banyak orang tuh lebih kayak ngerasa, oh ini seru nih, ini puzzle, ini bukan matematika. Padahal ini sama aja, ini adalah translate dari soal cerita ini ke matematika. Jadi, misalnya kita mie ayam, ya, kita misalkan adalah X, dan batagor adalah Y. Dari kalimat pertama, satu batagor dan satu mie ayam harga 30.000. Satu batagor Y dan satu mie ayam X adalah 30.000. Oke. Lalu 3 batagor tadi Y, 3Y, 3 dikali ya, 3Y ditambah satu mie ayam adalah 50.000. Nah, sampai sini kita sudah berhasil mengubah soal cerita tersebut menjadi bahasa matematika. Dari sini kita tinggal ngitung. Misalnya kita kurangin ya, kita hilangin dulu X-nya. Kalau kita kurangin, X kurang X, coret. Ya kan? Y dikurangi 3Y, jadi minus 2. Y. Sama dengan 30.000 dikurangi 50.000, jadi minus 20.000. Minusnya sama minus, jadi kita bisa coret. Nah, berarti kita dapat 2Y sama dengan 20.000. Sehingga Y sama dengan, tinggal dibagi 2 semuanya, jadi 10.000. Oke. Nah, dari sini kita masukin lagi ke sini. Karena si Y ini 10.000, ya, Y kan 10.000 nih. Maka 10.000 tambah X adalah 30.000. Maka X adalah 30.000 dikurangi 10.000. Dikurangi 10.000, jadi X sama dengan 20.000. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya sama aja, mau bentuknya gambar atau bentuknya angka, itu kayak gini intinya. Mau misalnya ada apel tambah jeruk, ya. Apel itu aku ganti jadi huruf A, jeruknya aku ganti huruf J, sama aja. Mau ini gambar apel, mau ini huruf A, esensinya sama sebenarnya dalam matematika. Dan seringkali itu yang orang-orang nggak sadar, apa esensi dari huruf di MTK ini. Contoh simpel aljabar. Kita pakai apel dan jeruk ini ya. Ya. Misalnya kita logika, ada apel, tambah apel. Kamu punya 2 apel, ya. Pertama kamu punya 1, terus tambah 1, dapat apel. Apa yang kamu punya sekarang? 2 apel. Jadi, kalau digambar, ya, apel tambah apel, jadi 2 apel, ya. Aku nggak tahu gambar apel gimana. Gini, apel ya, ada tangkainya. Kalau apel ini, aku ganti huruf A, yang ini juga aku ganti huruf A, berarti ini 2A. Mau apel ini aku ganti huruf X juga boleh. Misalnya apel ini aku ganti huruf X, berarti X tambah X sama dengan 2
X. Ini sama esensinya. Nah, sekarang aku punya apel ditambah jeruk. Jeruk betul ya. Bisa nggak ditambahin? Nggak bisa. Karena apel dan jeruk itu dua hal yang berbeda. Jadi aku nggak bisa bilang, aku punya apel tambah satu jeruk jadi dua apel. Nggak masuk. Ya. Nah, karena hurufnya berbeda, maka misalnya tadi si apel ini A, maka jeruk ini huruf yang berbeda. B misalnya. A tambah B ya, yaudah A tambah B. Nggak bisa digabung. Itu alasannya kenapa kita nggak bisa menjumlahkan huruf-huruf ini. Huruf ini adalah pengganti barang atau pengganti sesuatu yang kita mau cari. Oke? Itu fungsinya huruf di matematika. Daripada kita gambar apel, ini kan repot ya gambar apel. Jadi mending kita tulis aja A atau bisa tulis saja X. Lebih cepat dan lebih simpel daripada gambar apel kayak gitu kira-kira. Nah, tapi sebenarnya inti dari soal-soal seperti ini itu bukan dari kita ngitungnya, tapi dari bagaimana kita itu bisa mentranslate, ya, mengerti konteksnya, lalu kita mentranslate itu ke bahasa matematika. Jadi yang penting itu adalah kemampuan kita untuk mengabstraksi suatu permasalahan. Dengan kita bisa seperti itu, kita jadi lebih tahu mana hal-hal penting yang perlu diseleksi dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, dari pengalaman aku pribadi, fungsi matematika yang aku pelajari adalah meningkatkan kreativitas aku sebagai content creator juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena soal itu banyak banget cara menyelesaikannya. Semakin kompleks suatu soal, caranya itu ada makin banyak pilihannya. Dan kadang-kadang untuk mencari cara yang tepat, itu kita butuh kreativitas. Sama seperti kita main game, atau sama seperti kita labirin itu, kita pasti cari jalan lain dong. Yang pasti jalannya itu beda dengan jalan yang udah kita tempuh. Nah, mencari jalan yang berbeda itu kan butuh kreativitas. Ya kan? Tapi kalau di game, kayak Pokemon contohnya, itu kita nggak tahu harus kemana, harus ngomong sama siapa, harus lawan siapa. Itu kan kita nggak punya hint. Jadi, bagaimana kita mencoba terus gitu, mencoba terus dengan cara yang berbeda. Nah, proses untuk mencari jawaban yang berbeda, mencari jalan yang berbeda itu butuh kreativitas. Dan dari belajar matematika, aku tuh dilatih untuk berkreativitas itu. Yang kedua, dengan aku belajar MTK, aku tuh dilatih untuk nggak menyerah ketika nggak bisa ngerjain soal. Jadi esensinya adalah aku jadi belajar untuk tahan mentalnya. Dulu, waktu aku SMA, ada soal olimpiade yang aku harus kerjain dalam 3 hari. Jadi aku nggak bisa tuh dalam 1 hari ngerjain itu. Tapi aku nggak mau nyerah, aku mau kerjain terus sampai aku bisa. Akhirnya, setelah 3 hari aku ngerjain, aku akhirnya bisa menemukan jawabannya dari soal yang ada. Sulit banget. Tapi di situ aku jadi terlatih untuk nggak menyerah ketika aku nggak bisa. Dan mental yang aku dapat dari belajar MTK, itu aku bisa terapkan dalam kehidupanku sehari-hari. Ketika aku ada masalah hidup, ketika aku masalah di bisnis, masalah di manapun, aku jadi terbiasa untuk terus mencari jalan keluarnya. Mencoba satu cara, oh masih gagal, mencoba cara lain. Mencoba cara lain, dan mencoba cara lain. Hal-hal seperti ini yang aku pelajari di MTK, itu bantu aku banget untuk di kehidupan nyata sekarang. Dan salah satu yang penting lagi adalah bagaimana aku bisa berpikir kritis. Waktu aku belajar MTK, ketika ada rumus yang ada, aku biasain diri aku untuk tanya, kok rumusnya bisa kayak gini? Dan itu kebawa terus, pola pikir seperti itu. Jadi ketika ada berita, ketika ada suatu fakta di internet atau di sosial media, aku nggak langsung telan, tapi aku pasti tanya, kok bisa ya kayak gini? Kenapa ya kayak gini? Yang benar gimana sih sebenarnya? Asal-usulnya gimana sih gitu? Dan ini kalau kita tarik ya, misalnya ada orang menceritakan kesuksesannya, aku juga nggak langsung percaya gitu. Jadi aku kayak pasti nanya dulu, berusaha menemukan formulanya. Dan dengan demikian, ketika kita melihat sesuatu, kita tuh bisa belajar banyak dari situ. Gak cuma sekedar terima, tapi menganalisa itu. Jadi itu adalah contoh paling sederhana gimana matematika itu bisa mempengaruhi otak kita. Tentu buat kita yang nggak terlalu suka MTK dan nggak pingin jadi matematikawan, mungkin kita nggak bakal gunain matematika buat bikin robot, kapal, atau pesawat. Tapi, at least, setidaknya kita punya sedikit pemahaman matematika, dan itu bisa ngelatih otak kita buat terbiasa berpikir kritis, logis, konsisten, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah, termasuk masalah hidup. Dan kalau teman-teman tahu, 10 skill yang paling dibutuhin di dunia kerja masa depan, itu ya hal-hal yang aku bilang tadi. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan lain sebagainya. Semua hal itu bisa banget kita latih dengan belajar matematika. Oke, kita recap dulu apa yang tadi kita udah bahas. Yang pertama, semua orang itu dari kecil punya insting buat bermatematika. Masalahnya, mungkin kita nggak dapat pengajaran matematika yang bagus, kita kurang referensi, dan mungkin lingkungan kita itu nggak mendukung kita sehingga muncul mindset bahwa MTK itu menyeramkan dan MTK itu nggak asik. Kedua, MTK adalah bahasa.
Dan seperti pada bahasa umumnya, MTK dipakai untuk berkomunikasi. Nah, yang membedakan bahasa MTK dan bahasa sehari-hari adalah bahasa MTK itu lebih akurat, lebih universal, dan presisi. MTK bisa mengakomodasi hal-hal yang nggak bisa di-cover bahasa sehari-hari. Terakhir, poin penting dari MTK itu bukan tahu rumusnya dan berhitung doang sebenarnya. Tapi hal terpenting dari bermatematika itu adalah dampaknya ke otak kita, ke bagaimana cara kita berpikir. Dengan kita bermatematika, seenggaknya untuk level dasar, kita bisa punya struktur berpikir yang logis, konsisten, dan kreatif. Dan ini penting banget buat ngelakuin problem solving dalam kehidupan sehari-hari. Khusus yang terakhir itulah aku pingin ada di Malaka Project. Aku pingin teman-teman bisa berpikir kritis dan kreatif menggunakan matematika. Makanya kalau teman-teman udah nonton video aku yang sebelumnya, aku sering banget ngaitin matematika ke isu-isu sosial supaya teman-teman bisa lebih engage ke matematika. Bahwasannya matematika itu sangat-sangat berguna, bahkan untuk menganalisis isu sosial. Yang notabene-nya, sosial itu gak ada hubungannya sama MTK. Jadi buat kalian semua yang nonton video ini sampai akhir, jangan lupa untuk selalu ngerjain matematika dan belajar matematika supaya otak kita jadi semakin mantap. Sekian dari aku, dan sampai jumpa di bermatematika berikutnya. Bye!